bukan di kalangan sekolah, tapi di luar begitu. Nah, kalau kali ini berbeda. Jadi yang rumah ibadah juga, tetapi di dalam wilayah sekolah dan bahkan di wilayah TNI Angkatan Laut begitu. Sehingga ini menjadi perhatian khusus. Dan memang Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Friedrich Paulus juga memeriksa langsung kondisi korban ledakan di rumah sakit dan mengajak masyarakat juga untuk mendoakan para korban agar segera pulih. Dan Ludwig juga belum bisa memastikan penyebab ledakan tersebut terjadi. Ia kemudian menyerahkan pihak kepolisian agar melakukan pendalaman. Yang jelas pada jam 12.15 tadi di masjid atau musolanya SMA 72 ya Kodaeral ini telah terjadi ledakan ya, telah diledakan, dan ledakan itu ada dua kali ya. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musola atau masjid ya. Kemudian fakta yang lain, ada korban ya, ada korban yang terjadi itu 20 orang ya. 20 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik. Tentang bagaimana selanjutnya tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan masalah ini. Ada yang meninggal dunia nggak, Pak? Ada temuan bahan peledak, Pak? Atau senjata, Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja, apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov, Pak? Ya. Bom molotov di lokasi. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu. Namanya karpet. Ya. Informasi awal yang Bang dapatkan, senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Bang dapat? Itu kita belum tahu. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal nggak, Pak? Infonya, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal, Pak? Ya. Apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana, Pak? Jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi kita tunggu aja ya. Terkait pelakunya, Pak, apakah sudah ditemukan? Ya belum, kita justru itu masih diselidiki ya. Yang jelas dari 20 orang ini ya itu juga tentunya akan diinvestigasi oleh aparat kepolisian. Laporan luka parahnya ada, Pak? Dari 20 ini? Ada 3 orang. 3 orang. Siswa semua ya, Pak? Yang 17 luka ringan. Itu 20 ini semuanya siswa murid di sini? Murid sini termasuk ada 4 orang, ya putra putri dari TNI AL yang dari sini. Yang ada pihak guru nggak, Pak? Jumat ya, Pak? Ada pihak guru? Belum ada, saya belum tahu sedetil itu. Semua siswa yang Ya, pemirsa, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ludwig bahwa senjata yang ditemukan adalah senjata airsoft gun begitu ya, yang kemudian digunakan oleh terduga pelaku begitu, dan masih diselidiki oleh pihak kepolisian, dan kita akan lihat seperti apa nanti hasil penyelidikannya dari pihak kepolisian. Ya, sekali lagi pemirsa, sebuah ledakan ini terjadi di Sekolah SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan puluhan orang terluka. Dan sampai saat ini juga masih terus dicari apa penyebabnya, dan pihak kepolisian tengah mengamankan lokasi. Ya, seorang siswa terluka parah. Ini yang Anda lihat setelah terkena ledakan yang diduga berasal dari sound system masjid di kawasan Sekolah SMAN 72 ya, di Kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut. Dan ledakan terjadi saat sholat Jumat sedang berlangsung. 55 orang jadi korban ledakan, dan korban diantaranya sejumlah siswa sekolah dan juga staf sekolah yang tengah mengikuti sholat Jumat. Semua korban telah dibawa ke rumah sakit dan beberapa juga sudah dipulangkan dan akan dipulangkan. Kemudian ada 1 orang terduga pelaku ditahan pihak kepolisian. Garis pembatas polisi juga sudah dipasang untuk penyelidikan, dan masyarakat dilarang melihat tempat kejadian perkara.
Ya, sementara itu di TKP ditemukan ada 2 jenis senjata dan seperti yang disampaikan tadi juga senjata tersebut diduga adalah senjata airsoft gun begitu. Nah, inilah senjata yang ditemukan di lokasi, jumlahnya ada 2. Kemudian bentuknya memang serupa dengan senjata asli begitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa pernyataan dari pihak kepolisian. Karena senjata ini ditemukan di dekat korban siswa dengan tulisan yang sangat mencolok gitu. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan belum bisa memastikan jenis senjata tersebut. Ada tulisan dalam atau yang tertera dalam senjata tersebut, tulisannya Welcome to Hell for Agartha, serta 2 nama yang dikenal publik internasional, yakni Brenton Tarrant dan juga Alexander Bissonnet, dan tulisan Natural Selection. Ini tulisan for Agartha ini diduga mengacu pada mitos dunia bawah tanah legendaris yang memang sering diasosiasikan dengan teori konspirasi ekstrim. Sementara Brenton Tarrant merupakan pelaku penembakan massal di 2 masjid di Selandia Baru pada 2019, dan Alexander Bissonnet adalah pelaku penembakan masjid di Kanada pada tahun 2017. Dan tulisan-tulisan ini yang kini menjadi fokus penyelidikan karena dianggap bisa mengindikasikan inspirasi atau pola pikir tertentu di balik peristiwa ledakan. Ya, dan pemirsa, pasca ledakan, polisi dan tim Jihandak bergerak cepat melakukan olah TKP dan mensterilkan area. Ya, dari penyisiran awal, petugas menemukan bom rakitan, remote pemicu, serta senjata airsoft gun laras panjang dan revolver. Aktivitas belajar pun langsung dihentikan sementara. Gerbang sekolah kini ditutup dan dijaga ketat oleh tim gegana untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Puluhan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para korban langsung dirujuk ke ruang instalasi gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya, sebagian korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta telah dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, dan setibanya di rumah sakit, para korban langsung dimasukkan ke ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Keluarga korban nampak berdatangan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suheri, tadi juga sempat datang dan memeriksa kondisi para korban. Ya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang menjadi salah satu lokasi perawatan ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan Asep memastikan tidak ada korban jiwa akibat ledakan ini. Ia juga belum bisa memastikan sumber ledakan tersebut. Awal ini memang membenarkan pihak kita ya, polisian Polda Metro Jaya ya, bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusgo ya, dan juga sterilisasi oleh Jibom ya dari Gegana Brimob Polda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Jibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi, dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang,
ya, dan mungkin tadi ada sudah pulang. Ya itu sedang kita olah TKP di sana. Ya sudah kita dalami, kita olah TKP, ya nanti hasilnya akan kita sampaikan. Demikian. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mendatangi lokasi ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pramono tiba di SMA Negeri 72 Jakarta meninjau TKP ledakan. Pramono juga menengok para korban ledakan SMA Negeri 72 di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Menurut Pramono, Pemprov DKI akan menanggung seluruh biaya pengobatan ke 55 korban. Iya. Ya, abis ini langsung ke kabarnya, Bang. Penjaga kantin Esman 72, Maman, menjadi salah satu korban insiden ledakan yang terjadi di Musola Esman 72 Jakarta Utara. Maman mengaku berjarak 2,5 meter dari benda meledak itu. Dan detik-detik itu pun diceritakan Maman, saat itu ia tengah melakukan ibadah sholat Jumat dan memilih barisan keempat dari depan. Sholat kan jam sepi banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah gitu tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah Pak Ustadz. Dari gitu, dari ceramah langsung kan doa, dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak, persis bom. Kan si Bapak bom. Bapak posisi Bapak di mana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter, 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca Bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang Bapak alami, Pak? Terkenal. Bapak alami langsung lari kan, lari namanya udah tua. Langsung ditubruk anak-anak, karena pada panik, ditubruk. Ada berhamburan ya, Pak? Bapak kebanting sama korma enggak, ini sakit. Korma kan bahan gede hidup, gede, korma segini. Udah saya kebanting masih sakit. Nah ini kan tadi Bapak baru keluar jam berapa tadi, Pak? Sini, Pak. Keluar tadi jam 1-an. Bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih, Pak? Karena Kalau sekarang sepi, kalau sekarang sepi nggak boleh. oh, udah steril berarti, Pak? Sekarang nggak boleh masuk. Siswa lain ya, Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga biar paling kucing yang makan ya. Belum diberesin belum. Belum diberesin ya, Pak. Untuk yang luka-luka itu pada kemana, Pak? Ada rumah sakit Islam banyak sih tuh pada apa. Ada yang bocor kepala, ada yang di pinggang, ada yang terus pokoknya badan, tangan, banyak. Pak, itu benar emang siswa sini, Pak, yang pelakunya itu yang Ya. dia orang anak kelas berapa, Pak? 12 D. 12. Bapak kenal? Enggak. Nggak kenal. Pendengar Cuma selagi aja di Pak jajan juga. Dia kalau sendirian apa gimana, Pak, kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Pendiam. Barangnya seperti apa, Pak, yang meledak, Pak? Tahu nggak, Pak? Orangnya nggak pasti, ini nggak pasti banget sih, cuma ya dengar temannya. Jarang ngumpul gitu, Pak. Orangnya jarang ngumpul. Meledak tadi itu seperti apa, Pak, barangnya, Pak? Kenceng banget, kayak apa nih? Lihat barangnya nggak, Pak? Barang itu. Barang yang bentuknya meledak Kelihatan barangnya, cuma kan langsung masuk. langsung asap ya, Pak? Ya? Bilang kalau dia juga. Boleh, Pak, kalau mau ini, Pak? Pak, usia siapa gitu? Menko Polkam Jamari Caniago menyatakan tim sedang bergerak menyelidiki penyebab pasti ledakan yang terjadi di Seman 72 Kelapa Gading, Jakarta. Menko, Ini ada soal ledakan yang di SMA 72, Pak, Kelapa Gading. Nggak, Pak? Ya sudah di dalam wilayah, sedang dia baru kita lihat tempatnya kan di situ. Terus ada beberapa yang terbuka gitu ya, sedang cari apa sih. Itu salah satu tindakan teroris bukan sih, Pak? Sama sekali belum. Yang termasuk tindakan teroris atau gimana? Belum tentu. Belum ada kesimpulan. Mungkin apa, Pak, indikasi awalnya mungkin udah terima Ada laporan, dari Pak? Belum. yang di lapangan? Sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim dan Wamen saya juga ada di sana. Bapak mau kesana juga, ya. Pak? Pak, tadi Pak Kapolri, soal ledakan, Pak, yang 72. Pak, ada ledakan, Pak. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Friedrich Paulus mengecek langsung kondisi korban ledakan Seman 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia mengajak masyarakat untuk mendoakan para korban agar segera pulih. Ludwig belum dapat memastikan penyebab ledakan naas itu di saat ibadah sholat Jumat dan ia menyerahkan pihak kepolisian agar melakukan pendalaman.
Yang jelas pada jam 12.15 tadi di masjid atau musolanya SMA 72 ya Kodaeral ini telah terjadi ledakan ya, telah diledakan, dan ledakan itu ada 2 kali ya. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musola atau masjid ya. Kemudian fakta yang lain, ada korban ya, ada korban yang terjadi itu 20 orang ya, 20 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik. Tentang bagaimana selanjutnya tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan masalah ini. Ada yang meninggal dunia? Ada temuan bahan peledak Pak? Atau senjata Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja, apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih Ada bom molotov Pak? Ya. Bom molotov di lokasi? Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Bang, informasi awal yang Bang dapatkan, senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Bang dapat? Itu kita belum tahu. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal Pak? Ya. Apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana Pak? Jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya, pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi kita tunggu aja ya. Terkait pelakunya Pak, apakah sudah ditemukan? Ya belum, kita justru itu masih diselidiki ya. Yang jelas dari 20 orang ini ya itu juga tentunya akan diinvestigasi oleh aparat kepolisian. Laporan luka parahnya ada Pak dari 20 ini? Ada 3 orang. 3 orang. Yang 17 luka ringan itu. 20 ini semuanya siswa murid di sini? Murid sini termasuk ada 4 orang ya, putra putri dari TNI AL yang dari sini. Ada pihak guru nggak Pak? Jumat ya Pak? Ada pihak guru? Belum saya belum tahu sedetil itu. Semua siswa yang Pemirsa, demikian breaking news ledakan di Seman 72 Kelapa Gading, Jakarta. Saksikan program-program kami berikutnya. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.